Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya
menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Saya menyapa saudara-saudara yang ada di onsite, yang ada di lantai 1, lantai 2, dan juga yang ada di online. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, amin. Mari kita masuk hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kami percaya kalau hari ini ada, kalau kami boleh bersekutu datang ke hadirat-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang layak kami puji, yang layak kami sembah, karena Engkau juru selamat kami Tuhan. Dan nama-Mu Tuhan di atas segala nama berkuasa Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini, pada siang hari ini, Engkau beracara sebebas-bebasnya Roh Kudus.
Engkau mengurapi setiap kami, memberkati kami, membebaskan dan memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Haleluya. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Biar lagu ini menjadi penyembahan kita buat Tuhan. Amin. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. Mari kita angkat tangan kita, katakan, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Biar ini isi hati kita. Jesus, I love you. I will sing forever.
Ajaib Tuhan. Ajaib lebih lagi karena Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan Engkau berkuasa bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sama-sama katakan, amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan, ada kuasa dalam nama Tuhan. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki.
Kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan. Amin. Sama-sama katakan namanya Tuhanku. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Di bumi di surga bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu mari kita angkat, kita sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita angkat dan kita katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kasih tahu sebelahnya, sama-sama katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk persembahan pertama, yaitu persembahan umum di amplop yang sudah disediakan. Untuk yang onsite maupun yang online dapat melakukannya dengan layar yang tersedia, yaitu ada QRIS ataupun nomor rekening yang tersedia. Mari kita berdoa. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat persembahanmu.
Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Biar kiranya persembahan yang akan kami berikan, kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan memberkati kami, setiap kami yang akan memberikan Tuhan. Engkau yang akan mengembalikan berkali-kali lipat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di gereja kami ini Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin
Yes, Yesus, Yesus. Praise the Lord, haleluya, haleluya. Yes, Lord. Yes. Terima kasih Tuhan, kami bisa ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya lawatan-Mu ada di tempat ini. Setiap jiwa-jiwa, bukan hanya 1 dan 2 jiwa Tuhan. Engkau melawat kami semua Tuhan, baik yang di sini maupun di onsite maupun di online Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu ada untuk kami. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami ingin mendengar firman-Mu. Kami ingin menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah apa yang di dalam kehidupan kami, Engkau berkenan untuk kami Tuhan. Hamba mau berbicara. Tuhan pakai lidah bibir mulut hamba ini untuk mengatakan hal kebenaran yang datang dari Tuhan Yesus itu sendiri. Biarlah damai sejahtera melingkupi hati kami semua masing-masing. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu ini Tuhan. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut ini Tuhan, itu adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kebenaran menyertai kami Tuhan. Iman, pengharapan dan kasihannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau memulai hari kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, perkenalkan saya Susan Farida. Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk bisa berdiri di sini. Kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan yang kita sembah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tetap Tuhan kita yang sama. Saya mau bilang gini, saya ditelepon sama Pak Im. Susan, kamu nanti khotbah ya, temanya prajurit Kristus. Saya jawab Pak Im ini, hah? Aduh, prajurit Kristus, aduh gitu kan. Terus Pak Im bilang, iya itu. Sebenarnya waktu kita bicara tentang prajurit ya, prajurit itu apa sih? Itu kan, Pak, ini prajurit berarti kita punya panglimanya ya. Nah, terus saya pikir apa yang harus saya lakukan ya? Apa yang mau saya bicarakan ya dengan tema prajurit Kristus? Saya sendiri jujur up and down. Tapi itu dia, saya ingat cuma punya satu panglima di dalam hidup saya, Yesus Kristus. Membuat saya, walaupun saya takut, itu manusiawi, takut. Tapi tiap kali saya takut, saya ingat Tuhan ada di depan saya. Tuhan ada menyertai saya. Jadi waktu saya di dalam kegelapan, waktu saya di dalam ruang yang sempit, Tuhan itu ada loh. Kayak tadi pagi ya, saya lagi habis make up dan itu saya duduk gitu. Saya bilang, Tuhan, apa yang mau saya sharing ya hari ini? Saya lihat Tuhan duduk di samping saya, dia tersenyum. Dia bilang, aku mengasihi kamu. Aku mengasihi semua umatku. Aku pingin kalian menjadi prajurit-prajuritku yang pantang mundur, pantang menyerah, mari maju bersamaku. Terus tersenyum. Saya
So nice ya, Tuhan luar biasa ya. Gitu. Jadi saya bilang, berarti hidup itu bukan sekedar perjalanan yang cuma perjalanan tenang, semuanya serba enak, semuanya serba ya udah disiapin semuanya. Tapi ternyata hidup itu adalah setiap perjalanan yang merupakan pertempuran. Siapa sih kita ya? Satu orang pun nggak ada masalah. Ada nggak? Pasti setiap kita punya masalah ya. Setiap kita punya ujian. Setiap kita punya medan perang. Kita adalah prajurit Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan kita untuk kita maju di medan perang. Kita perlu takut. Kita perlu takut gak? Pasti takut. Tapi kita gak perlu gentar. Kita harus tetap maju. Karena kalau kita takut, kita mundur, kita bukan lagi jadi prajurit Kristus, ya kan? Tapi pikirkanlah bahwa setelah kita menjadi prajurit Kristus, kita itu pasti menang. Karena Tuhan gak pernah membiarkan setiap prajuritnya jatuh tergeletak. Tuh. Di dalam dunia ini, kita berperang bukan lagi berperang melawan manusia ya, kayak zaman dulu ya, perang Romawi gitu. Sekarang kita melawan perang rohani, perang diri kita sendiri. Kalau perang rohani itu senjatanya apa aja sih? Kita punya senjatanya cuma 3 sebenarnya. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu adalah senjata yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dengan senjata itu, kita tetap berdiri teguh, mesti hidup penuh dengan ujian. Menjalani hidup ya harus dengan kesetiaan kita ya bersama Tuhan. Harus benar-benar kita berani melangkah gitu bersama Tuhan. Saya tuh kemarin nyari-nyari ya, prajurit Kristus tuh sebenarnya definisinya apa ya? Dia bilang, saya dapat prajurit Kristus itu menggambarkan seseorang yang dengan iman, keteguhan hati, dan kasih berjuang membela kebenaran dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Dengan iman itu kita berjuang kepada keyakinan Tuhan, tidak kepada pandangan kita sendiri. Jadi kita nggak boleh lagi, kalau kita sudah menjadi prajurit Kristus, kita nggak boleh lagi pakai kekuatan kita sendiri, tetapi pakai kekuatan iman kita. Itu adalah dasarnya Tuhan Yesus itu sendiri. Terus kita juga harus teguh. Teguh itu dalam arti kita tetap berharap loh sama panglima kita. Apapun itu kita tetap percaya loh. Kita tetap berharap. Yang terjadi itu kita nggak pernah tahu. Hidup kita nanti kayak gimana kita nggak pernah tahu juga. Hari ini baik, besok belum tahu. Hari ini tidak baik, besok pasti baik. Karena kita cuma percaya panglima kita memberikan kita harapan masa depan yang lebih baik. Itu yang harus kita percaya. Itu namanya dengan keteguhan hati kita, dengan pengharapan untuk kita menjalani sebagai prajurit Kristus. Nah, kalau kita bicara dengan kasih, melakukan perjuangan dengan penuh kasih dan kepedulian dengan sesama. Kita punya iman, kita punya pengharapan. Tetapi kalau kita nggak punya kasih, itu pun sia-sia. Jadi kita perlu punya juga kasih. Karena kalau tanpa kasih, kita tuh capek, ya kan? Kayaknya gini loh, saya punya iman nih besar nih, saya punya pengharapan nih. Tapi kalau kita nggak pegang kasihnya Kristus, ketika hal itu yang kita harapkan nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai dengan apa yang kita minta di dalam pengharapan kita bisa marah, ya, kita bisa kecewa. Tapi kalau kita punya kasih, kita percaya, Tuhan, kalau hari ini saya mengalami hal yang gak enak, tapi saya percaya ke depan saya akan lebih baik dari hari ini. Kita harus percaya itu. Nah, jadi hari ini
yang saya garis bawahi adalah, iya ya, kita tuh sekarang perangnya itu. Sebenarnya perang kita tuh perang hati loh. Ini ya, saya mikir ya, saya sendiri masih berjuang, berperang untuk diri saya sendiri. Ada gak ibu-ibu kalau marah-marah gak pakai rem? Ada gak? Kayak tukang bus kontra. Ya, kalau marah-marah tuh mungkin semuanya disebut gitu kan. Tetapi saya belajar banyak dari hal itu. Hari demi hari, walaupun rasanya susah ya. Tapi tiap kali itu datang lagi gitu. Mau marah rasanya, apalagi kalau ketemu ini mau marah lagi. Terus tapi sekarang karena saya bilang ini, saya nggak mau marah-marah lagi nih. Saya mau berkata-kata yang baik-baik nih. Saya mau memberikan perkataan saya yang membangun untuk orang lain. Mungkin kalau zaman dulu sebelum saya menjadi prajurit Kristus, saya itu bukan orang yang penuh dengan kasih. Saya itu orang yang kalau dibilang perempuan besi ya. Saya kalau marah, ya marah. Dan saya orangnya pekerjaan tuh perfeksionis. Saya nggak mau salah gitu kan. Tapi hari-hari ini saya diingatkan Tuhan harus dengan kasih. Mengasihi, memberikan ruang untuk orang lain. Supaya orang lain juga merasakan hadiratku di dalam kehidupan aku gitu. Perang fisik itu kita kan pasti menyelesaikannya dengan pakai tombak ya, pakai tembakan gitu ya, kayak zaman dulu. Kalau sekarang perangnya kita perang rohani nih. Kita melawan dosa, keputusasaan. Tapi kita harus menang lewat iman kita, lewat doa kita, dan tujuannya apa? Untuk membela kebenaran di dalam hidup kita. Itu juga harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Saya bacain ya Alkitab firman Tuhan di Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kekuatan di dalam Tuhan, hidup dalam kekuatan Tuhan yang luar biasa, itu tidak memakai kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan dari Allah. Perlengkapan senjata Allah. Memakai seluruh perlengkapan senjata Allah dengan iman, dengan pengharapan dan kasih. Kita juga harus melawan tipu muslihat iblis, seperti di sini bilang kan, dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu nggak akan tinggal diam sih, waktu kita mulai belajar untuk benar-benar taat sama panglima kita. Iblis itu nggak akan tinggal diam. Dia akan cari caranya bagaimana supaya kita itu nggak akan berhasil, supaya kita itu tetap jatuh di dalam ininya dia gitu, jaringnya iblis gitu kan. Tapi karena itu kita harus hidup dalam kesiapsiagaan. Jadi gimana supaya kita harus hidup dengan kesiapsiagaan ini? Ya jangan lepasin doa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Setiap hari kita harus panggil Tuhan. Setiap hari kita harus menyapa Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan saat-saat teduh kita bersama Tuhan. Itu yang saya pelajarin juga saat hidup saya saat ini. Kalau dulu saya disuruh berdoa ya, saya cuma bilang gini, teman saya ada telepon, Chan, kalau berdoa tuh sama Tuhan, jamnya tuh harus sama. Misalnya kamu bangun jam 5 terus berdoa. Saya kan orangnya logik ya. Saya bilang ini, emang Tuhan ada cuma di jam itu doang ya? Nggak ada yang jam lain. Jam 5 tuh gue lagi tidur, ngantuk gitu kan. Terus teman saya bilang, enggak, kalau jam segitu jadi kamu tuh punya ritmenya sama Tuhan. Saya masih mikir lagi, enggak, jam berapa aja suka-suka gue lah gitu kan. Dulu ya.
Terus saya mulai ketika saya mengalami hal yang gak enak di dalam hidup saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya punya spesifik waktu untuk Bapak. Untuk saya bertemu dengan Bapak. Karena apa yang saya telah terima sampai hari ini, itu karena penyertaan kasih Bapak buat hidup saya. Ya, kayak kita pacaran ya, kan ngapel jam berapa gitu ya. Nah sama, kita sama Bapak itu mencurahkan isi hati kita, memberikan kasihnya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tuh lebih dulu mengasihi kita gitu kan. Dan itu terjadi loh. Jadi setiap jam 4 saya selalu terbangun untuk panggil nama Tuhan. Saya selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Mungkin kalau tanpa itu sampai hari ini saya nggak bisa berdiri di tempat ini. Saya nggak bisa berbicara bersama kalian di tempat ini, memuji dan menyembah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Saya mau bersaksi juga ya, dari semua yang sudah terjadi di dalam kehidupan saya ini. Tuhan bilang, waktu saya dioperasi 9 jam itu tahun berapa ya? 2023 ya. Tuhan, kalau saya dioperasi nggak bangun lagi gimana ya? Anak-anak saya masih kecil loh. Terus saya bilang gini, firman Tuhan itu benar adanya apa enggak sih? Tuhan tuh sebenarnya ada apa enggak? Terus saya bilang, saya pingin tahu deh, Tuhan itu sebenarnya ada enggak? Tiba-tiba saya dibius, nggak sadar. Tahu-tahu saya udah jadi kayak anak kecil. Saya jalan di tangga, naik ke atas. Saya lihat di sana tuh dunia yang baru, yang biru, yang bagus dan semuanya bersukacita. Saya bilang, bagus banget ya di sini ya. Udah saya di sini aja deh. Saya nggak mau pergi-pergi lagi. Saya di sini aja ya. Tiba-tiba ada orang yang nyamperin saya. Sosok gitu nggak kelihatan besar, dia samperin. Kamu kembali lagi ke bawah. Ngapain? Saya bilang. Kamu kasih tahu orang yang masih ada di bawah bahwa ada keselamatan di dalam nama Kristus. Ada rumah untuk kita pulang, untuk kamu pulang. Hah, kok kayak di firman Tuhan ya? Itu kayak di Injil ya gitu kan? Iya, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita diselamatkan. Saya bilang, berarti ini surga ya? Saya nanti pulang kemari ya? Dia manggut. Tiba-tiba saya selesai. Itu yang akhirnya saya punya pribadi saya sendiri kepada Tuhan. Saya bilang saya mau melayani Tuhan dalam bentuk apa ya? Saya mau jadi saksi Kristus ya. Saya mau jadi prajurit Kristus. Gimana caranya? Saya berdoa terus sama Tuhan. Tuhan, mana? Saya mau jadi prajurit kayak haus gitu kan. Saya pengen jadi prajurit Kristus loh. Saya mau pelayanan nih. Saya mau ini. Tapi siapa ya? Terus mulai dari mana ya? Tapi nyatanya Tuhan bergerak. Ketika kita menjadi prajurit Kristus, Dia menjadi panglima kita. Dia yang atur kita. Dia yang akan bawa kita kemana kita harus jalan, kemana kita harus pergi. Saya gak pernah berpikir di dalam pekerjaan saya di marketplace, saya pasti berpikir soal pekerjaan. Saya gak pernah berpikir bahwa di balik pekerjaan ini, saya melayani, menjadi saksi Kristus untuk orang-orang yang saya temukan. Jadi menjadi prajurit Kristus itu kita harus berani, meskipun kita takut ya, apalagi di zaman sekarang ya, semuanya serba ini ya, serba menakutkan, media sosial segala macam gitu kan. Tapi kita harus berani. Satu hari saya hari ini hadirkan juga teman saya dari Lampung. Mungkin ini kesaksiannya. Satu hari saya itu iseng telepon dia.
sebenarnya pengen ngobrol doang. Saya telepon, tapi dia ini nangis, ya. Terus saya bilang, kenapa? Kita bercerita lah ya, itu hampir 2 jam. Entah gimana setelah pembicaraan itu, saya pulang, saya bilang ini, Tuhan, hati saya pengen ke sana loh. Saya pengen ketemu teman saya, mamahnya, papahnya. Gimana ya caranya? Tapi akhirnya Tuhan pakai cara, saya bisa datang ke tempat itu. Dan biar nanti ini Linda Tio dari Lampung, dia bisa bercerita bagaimana Tuhan itu memulihkan papah mamahnya sehingga papahnya mau dibaptis. Itu kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, itu nggak mungkin. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dan percaya Tuhan itu menyertai kita, gak mundur, iman kita gak mundur, dia akan tetap jalan, iman kita akan tetap jalan, dan Tuhan pelihara itu terjadi dan kita mengalami kemenangan. Ya, boleh Linda Tio untuk bersaksi. Jadi kita sharing juga, kita berdua ini survivor, sama-sama penyintas. Kita sudah sembuh. Amin. Saya bertemu Linda Tio itu di kelas meditasi, mengolah napas. Dari sana kita mulai dekat ya, saling support, kemo bareng, botak bareng. Jadi kita cuma beda berapa ya? Sebulan ya? Sebulan. Jadi Linda Tio duluan, baru saya. Jadi kita botak-botak bareng, kemo bareng gitu kan. Nanti tinggal kasih tahu, dapat obatnya apa gitu kan. Nah akhirnya sampai hari ini saya bersyukur, ini bukan satu kebetulan saya ketemu Linda Tio dan bisa bersaksi di sini bagaimana Tuhan memelihara kita, bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Silakan. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu. Shalom. Terima kasih buat kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Tio. Thank you Bu Susan yang sudah dikasih kesempatan Bu Ibu ya. Jadi saya mau sedikit sharing gimana keluarga saya dipulihkan melalui kasih Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya saya mempunyai mama dan papa. Puji Tuhan ya, masih ada. Itu masih lengkap sampai hari ini. Tapi di mana ternyata papa saya itu tipe karakter yang keras, kasar. Maaf ya bapak-bapak ya. Jadi emang papa saya asalnya dari Medan. Papa saya Chinese Medan, mama saya Chinese Lampung. Banyak perlakuan papa terhadap mama yang bikin mama itu ternyata kepahitan. Ya, kami juga nggak nyangka gitu, ternyata itu yang dia simpan dari awal pernikahan sampai seusia sekarang gitu. Jadi akan terjadi dadedor mulu gitu setiap mereka ketemu. Akhirnya selama 18 tahun terakhir Papa memutuskan untuk karena Papa kerja dengan QQ jauh di Lampung, itu mereka jaraknya 4 jam. Jadi Papa sama Mama hanya ketemu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali pun kalau ketemu dadedor gitu ya, kayak Tom and Jerry mereka gitu. Jadi saya 3 bersaudara tapi tinggal berdua sama koko saya, ada koko saya. Kadang kami anak-anak yang sudah biasa melihat pemandangan itu dan menjadi terbiasa. Ternyata mama itu numpuk terus gitu. Kita anaknya selalu bilang udah lama gitu, tapi kamu enggak ngalamin, mama yang ngalamin. Saya deketin papa minta maaf, enggak mau gitu. Bahkan sampai ada ucapan yang papa bilang, tunggu saya mau mati baru saya minta maaf sama mama. Waduh, dia udah salah tapi dia mau pasti berkata begitu gitu.
Kemarin 2 bulan yang lalu saya kebetulan ada di Lampung dan papa juga karena usianya udah nggak memungkinkan, papa pensiun dan mau nggak mau satu rumah, di rumah nih bareng nih. Saya sama koko saya udah camsyong, udah tukar pikiran, waduh apa yang terjadi nih, gimana nih gitu kan, bakalan perang dunia mulu nih gitu kan. Ternyata benar gitu, ternyata benar gitu. Mama pukulan ya, gebuk-gebukan. Jadi mama papanya berantem terus gitu. Tonjok-tonjokan. Jadi saya anak yang melihatnya yang karena saya di Jakarta saat itu saya kebetulan saya emang lama kerja di Jakarta, jadi saya lumayan jauh gitu. Jadi udah lama nggak lihat pemandangan itu. Yang saya lihat itu hanya memori saya dari kecil, saya tahu perlakuan papa ke mama gimana gitu. Saya tahu lukanya mama gimana. Jadi akhirnya kami yang anak ya udah karena itu perlakuan papa sih jadi begitu gitu. Tapi ternyata 2 bulan yang lalu papa sakit. Saya harus menemani papa. Papa kebocoran di lambung dan dia kena stroke. Apakah keadaan rumah menjadi baik? Tidak. Mama tetap mengingat. Saat kau gagal, apa yang kau lakukan terhadap aku? Jadi disitulah pembalasan. Seorang wanita ya, ibu-ibu ya gitu. Terus jadi saya anaknya selalu bilang, udah sih Ma, akhirnya saya jadi berantem sama mama. Mama pun marahnya, muncaknya melampiaskannya kami, ke anak-anak. Perkataannya sempat melukai juga ke saya gitu. Jadi kami saling melukai. Kok begini ya gitu loh. Padahal kemarin saya sudah tenang, saya sudah mendekatkan diri sama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan juga lancarkan semua pengobatan dan kami disembuhkan ya, Bu Susan. Tapi kok ada cobaan baru lagi nih Tuhan gitu. Bingung saya. Sampai Linda Tia bilang ini, Ci, kalau aku nanti ya, Tuhan kasih aku ya sampai sakit lagi nih, metasis misalnya ya, menyebar. Udah ya, aku nggak mau berobat lagi. Aku udah selesai aja. Aku nggak mau berobat. Dia biarin aja. Dia bilang ini, Mei, jangan begitu. Kita harus tetap semangat. Enggak lah, udah capek juga hidup kayak gini. Ya, udah capek. Tuhan tuh, kenapa sih aku tuh begini terus katanya. Sekarang mamaku marah-marah sama aku tuh ya. Semua kata-katanya tuh bikin aku tertusuk loh katanya. Aku tuh gak bisa ngampunin mamaku. Aku sampai kayak dendam gitu ya. Aku dendam sama mamaku. Kok bisa ya orang tua ngituin anaknya ya katanya. Saya tuh langsung gini, truk. Mei, kamu ada gak deketin mama? Sama ini kamu di Lampung ngapain? Deketin papa doang ya? Iya. Terus aku pernah bilang, Ci, papa cepet sembuh, nanti gantian pukulin mama. Sampai gitu ya. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang, Mei, kamu mengasihi mama kamu juga. Karena sebenarnya luka yang paling dalam adalah mama kamu. Kamu harus mengasihi dia, harus touch hati dia untuk dia punya kasih. Ya. Iya. Jadi saat yang kebetulan yang tadi Bu Susan nelfon saya, itu emang saya lagi hancur-hancurnya. Saya lagi di jalan, telepon udah saya ngegraung, saya ngadu dengan Bu Susan. Ternyata laut ya? Udah di laut. Saya tujuan pengen ke laut, udah saya mau minggir gitu, saya mau menenangi pikiran gitu kan. Karena udah ada dor terus gitu, ngeliat keadaan yang udah gak ini lagi gitu. Akhirnya Bu Susan ada datang ya dengan tim. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih Bu Susan dengan Bu Linda Tong. Jadi datang ke rumah. Di situ luar biasa. Bu Susan melayani keluarga kami. Di situ kami doa penyembahan ya, mengalir aja di luar kami mau itu, padahal kita hanya kunjungan ya, hanya kunjungan biasa gitu. Di situ keluarga kami dipulihkan, keluarga saya dipulihkan. Yang tadinya papa bilang nggak mau minta maaf sama mama, dan mama juga, oh iya mama kan gagal dong, kan papa kena stroke tau sendiri, telentang gitu kan. Papa mau minta maaf sama mama.
Mama juga mau minta maaf, mau maafin papa. Terus saya juga sebagai anak, saya melepas itu semua. Saya tahu itu salah, nggak boleh gitu kan. Kami berdamai. Tuhan baik, saat itu juga papa pengen dibaptis. Saat papa mau dibaptis, kan karena gereja di Lampung butuh waktu ya, proses. 8 hari sebelumnya itu terjadi godaan. Konflik lagi ya. Konflik dalam lagi. keluarga. Konflik lagi gitu. Karena saya juga punya koko yang ngapain kan papa stroke, bisa apa nanti begini gitu. Terus saya pikir yang secara daging saya bilang ya sudah deh, saya capek gitu. Karena emang pas waktu papa sakit mundar-mandir rumah sakit IGD, yang nginep papa yang ngurusin saya. Karena saya cuma 2 bersaudara, koko kerja. Saya yang harus tiap hari nyetir bulak-balik ngurus papa. Belum dia terapi semua, udah capek gitu kan. Di situ saya down lagi. Saya bilang ya udah, saya mau berangkat ke Jakarta, saya mau melanjutkan check up saya. Saya bilang kayak gitu. Karena mengurus papanya, Linda Tio ini enggak lagi kontrol. Jadi fokus untuk ngurus papahnya. Saya lewatin. Kalau memang bukan karena kasih Tuhan, kalau Linda Tio enggak setia dengan janji Tuhan, enggak percaya dengan pengharapan Tuhan, mungkin dia akan pergi sih. Iya. Karena kalau melihat dari banyak yang terjadi, itu melelahkan pikiran. Kayaknya udah hands up gitu. Kalau orang yang gak punya kasih ya, secara ego ya, udahlah gue pergi aja ke Jakarta, terserah deh kalian gitu kan. Tapi Tuhan memiliki kasih untuk kita. Linda Tio berdoa sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Dia gak pergi ke Jakarta sampai dia WA saya, Ci, aku mau berangkat ke Jakarta kalau papaku udah selesai dibaptis. Akhirnya saat itu juga minggu lalu ya, tanggal 1 kemarin papanya dibaptis. Dan hari ini papanya sama mamanya sudah berangkulan, berpelukan. Puji Tuhan ya. Jadi pas tanggal 1 bulan 11 itu saya menunda lagi keberangkatan saya untuk check up. Akhirnya saya memilih dampingin papa baptis, dan papa ternyata punya keinginan yang gak disangka-sangka. Dia bilang, aku pengen mama ikut. Waduh, PR apa lagi nih? Saya tahu keras kepala mama saya ya, tapi saat saya bilang, "Mah, mama ikut ya." Dia siap-siap, dia pakai baju, dia dandan, dia dampingin papa. Itu papa sukacita banget. Puji Tuhan, hari itu emang Tuhan bekerja luar biasa gitu. Ya. Sampai kemarin juga saya nyampe hari Rabu, satu hari di Jakarta, mama saya WhatsApp call, dia bilang, "Linda, yang jaga papa resign." Waduh, saya udah panik kan. Jadi gimana? Mama saya dengan santai bilang, kan karena saya tahu papa kan harus pup, orang cerukan, pampers, mandi. Mama saya dengan santai bilang, kan ada mama. Wah, kata saya, luar biasa. Itu kalau bukan kasih karunia Tuhan, nggak mungkin. Kadang makanya kita, apa yang kita pikirkan secara manusia, nggak mungkin manusia berubah. Tapi enggak loh, kalau Tuhan yang udah mau bekerja, Tuhan yang sentuh hati mama, Tuhan yang pulihkan papa juga gitu. Jadi saya bersyukur banget, saya mengucap syukur kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Itu aja, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Linda Tio. Nah, berarti Linda Tio bukti dari nyata seorang prajurit Kristus. Amin. Ya, menang. Karena kalau bilang prajurit Kristus pasti takut ya. Aduh, gimana ya? Ngelawan ini gimana ya? Tapi kalau kita percaya tadi, iman, pengharapan, dan kasih, itu gak ada yang mustahil. Amen. Semua pasti kita lewatin. Dan saya bersyukur, saya melihat mereka sih, papa mamahnya. Waktu di Lampung, saya peluk mamahnya. Saya bilang, "Mama, kamu tuh disayang Tuhan loh. Ini suamimu cinta banget loh sama kamu," gitu ya. Ini anak-anak sayang banget gitu kan. Linda Tio tuh sayang sama mama. Iya, saya juga sayang. Dia nggak tahu saya sayang banget gitu kan. Tapi itu terkadang kita perang kita tuh ya,
perang kita tuh mulut, orang perempuan ya. Makanya kita mesti belajar nih untuk perkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan kasih kali ya. Kadang ya emang kalau udah marah ya semua keluar ya, mau maki-maki mau apa gitu. Ternyata itu bikin setiap yang mendengar tuh terluka ya. Mungkin di sini juga ada anak saya nih. Dia tahu mamahnya kayak gimana gitu kan. Tapi saya tuh bersyukur anak-anak saya ngerti saya gitu kan. Dia selalu setelah itu saya langsung rekonsiliasi sih kalau habis marah. Tadi mami keterlaluan ya marahnya ya. Maafin mami ya gitu kan. Oh enggak katanya gitu kan. Jadi prajurit Kristus juga bukan sekedar kita melawan cobaan ujian dalam arti banyak hal. Tapi prajurit Kristus juga menahan perkataan kita. Supaya perkataan kita adalah perkataan yang menenangkan. Bukan perkataan seperti yang bikin orang tuh jadi down ya. Dan saya percaya sih kalau kita semua sebagai prajurit Kristus, kita pegang ini iman, pengharapan, dan kasih. Dulu kayaknya ngomong kayak gitu, iman, pengharapan, kasih, kayak simple ya. Tapi jalaninnya itu ya penuh proses loh, nggak enak. Tapi ternyata di ujungnya indah. Gitu kan. Oh kayak gitu ya prajurit Kristus. Waktu kita menang, kita lihat tuh panglima kita di depannya. Dia nggak akan biarin kita akan jatuh. Dia akan nggak biarin kita tuh sampai tergeletak, sampai nggak bisa bangun. Nggak akan. Sampai hari ini saya melihat banyak yang terjadi yang Tuhan telah lakukan buat hidup kita semua. Mungkin kalian juga sama gitu kan, kita semua, Bapak Ibu semua, teruslah percaya bahwa di dalam kasih Tuhan tidak pernah Dia berhenti mencintai kita. Mungkin manusia bisa berubah, tapi Tuhan gak pernah berubah. Tetap berani, meski takut, tetap maju, pantang mundur. Kalau mau dibilang setiap orang punya masalah, pasti punya masalah. Setiap orang punya ujiannya masing-masing, punya medannya masing-masing. Tapi percayalah, kita harus tetap kuat sampai harinya Tuhan datang menjemput kita. Ya, amin, haleluya. Kesimpulannya adalah ketika perang ini usai, saat kita berdiri di hadapannya, mungkin pakaian kita udah penuh debu dan luka ya. Tapi tahu gak, Dia akan tetap menyambut kita dengan penuh senyum kasih-Nya. Itu yang paling indah di dalam hidup kita. Praise the Lord ya. Kiranya kita semua tetap teguh, tetap percaya, dan tetap berjuang sampai kemenangan kekal menjadi milik kita. Ya. Hidup prajurit Kristus. Ya, kayaknya saya melihat, ini ada kok Andi ya. Saya percaya di sini semua yang datang itu karena kasih Tuhan menuntun kita. Saya percaya setelah kita pulang dari tempat ini, kita semua akan dipulihkan. Kita belajar yuk menjadi prajurit Kristus yang sungguh-sungguh, yang benar-benar menjalankan apa yang ada di firman Tuhan. Sekalipun itu enggak sesempurna ya, tapi percayalah Tuhan menyempurnakan itu semua buat hidup kita. Ya, terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap anugerah-Mu, membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu sehingga pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Susan, yang telah menjadi saluran berkat-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati hamba-Mu dan keluarganya dengan kelimpahan, kesehatan dan umur panjang, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang
dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Juga Engkau terus jaga kesehatannya Tuhan. Engkau berkati berlimpah Tuhan, supaya nama-Mu Tuhan Yesus dimuliakan lewat hidup hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, Gembala CK4, Pendeta Weliar Kauntu, dan semua gembala rayon, gembala cabang khusus, serta gembala-gembala kul. Tuhan urapi dan berkati semuanya. Kami berdoa khusus untuk Gembala GBI Home Palm Galaksi, Bapak Immanuel dan keluarga besarnya, Wakil Gembala dan keluarga besarnya Tuhan, berserta tim Kau dan semua pelayan berserta keluarganya. Tuhan Yesus urapi, berkati, berlimpah, sehat dan panjang umur Tuhan. Kami berdoa juga untuk Presiden dan Wakil Presiden, semua jajarannya Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk penuaian jiwa yang luar biasa, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, baik tua maupun yang muda, semua boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang. Kami berdoa untuk memiliki gedung ini Tuhan, Kau kiranya berkati Tuhan, berlimpah-limpah, sehat, kuat dan panjang umur Tuhan. Berdoa juga untuk setiap lingkungan gereja kami, Ruko 1000 RW 17 ini, biar kiranya Tuhan Yesus berkati semua pengurus dan berikan keamanan, kerukunan dan damai sejahtera Tuhan. Biarkan adanya kami Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan, terang bagi Kristus di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk guru sekolah minggu, kami berdoa untuk Asyur, imam musik, tim multimedia beserta tim pendoa. Kiranya Tuhan pakai dan urapi dan pakai lebih lagi Tuhan. Akhirnya kami serahkan jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu GBI Home Palm Galaksi. Mari kita katakan kita, Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkanlah mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah, bukalah jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Oh Tuhan, yang Kau berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengabulkan doa kami hanya dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan saja untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Saudara-saudara kasih, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam kasih yang sempurna Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita. Penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.